Bapak Ibu hadirin sekalian, saya mungkin perlu jelaskan sedikit kenapa kok sampai saya malah majunya sebagai wali kota, calon wali kota Pekanbaru. Padahal saya pernah menjadi wakil gubernur sekaligus gubernur, dan gubernur itu gubernur definitif, bukan PLT, bukan PT. Artinya saya satu di antara 13 gubernur definitif yang pernah ada di Provinsi Riau. Dimulai dari Pak Amin Nasution, Pak Harudin Nasution, kemudian Pak Arifin Ahmad, dari Pak Arifin Ahmad Pak Subrantas, dari Pak Subrantas masuk lagi Pak Imam Munandar, masuk lagi Pak Surito, masuk lagi setelah itu Pak Saleh Yazid, masuk Pak RZ, masuk lagi disusul sama Pak Atu Anas, disusul lagi sama Pak Andi Rahman, kemudian Pak Wan Tamrin Hashim, kemudian Pak Samsuar, digantilah Edi Nakam Nasution. Jadi ada 13 yang definitif, yang lain itu PD, ada yang PLT. Bedanya apa? Kalau definitif, dia gubernur dilantik oleh presiden, karena memang statusnya sama dengan gubernur yang dipilih, walaupun dengan masa hanya kurang lebih 2 bulan. Tetapi ini suatu kebanggaan. Artinya dari 13 yang menjabat gubernur di Provinsi Riau ini, 13 bermarga Nasution, 1 bermarga Hasibuan. Pak Saleh Yazid itu bermarga Hasibuan, cuma mungkin memang tidak pernah dipakai beliau. Tapi artinya dari 13 gubernur definitif, 3 bermarga Nasution, 1 bermarga Hasibuan. Ini suatu kebanggaan. Oleh karena itu, saya perlu jelaskan kepada Bapak Ibu sekalian. Awalnya saya memang juga mengikuti prosedur untuk maju sebagai salah satu calon gubernur Riau, melanjutkan kepemimpinan yang sebelumnya. Semua mekanisme prosedur saya ikuti. Tetapi sampai pada akhirnya di tanggal 29 yang lalu, saya tidak berhasil mendapatkan partai yang untuk mengusung kami berangkat. Karena memang ketentuannya seperti itu. Kalau tidak bisa mencukupi jumlah partai yang mengusung, maka dia tidak bisa mengikuti. Saya melihat memang banyak dinamisasi yang terjadi berkembang di dalam perpolitikan kita, baik di pusat maupun di daerah. Bahkan kalau kita lihat secara jujur, seorang Anies Rashid Baswedan saja yang tingkat popularitasnya mungkin kita semua tahu, kita semua paham, ternyata tidak mampu juga mendapatkan partai, terlepas apa faktor-faktor yang menyebabkan. Tetapi inilah yang terjadi. Bagi saya, ketika sampai pada titik yang ditentukan bahwa tidak mungkin lagi saya mendapatkan dukungan itu, saya menerjemahkannya ini adalah sebagai dikabulkannya doa saya kepada Allah SWT. Kenapa demikian? Karena sepanjang saya dalam proses maju sebagai calon gubernur pada saat itu, setiap malam saya berdoa. Saya katakan, ya Allah, kalaulah jabatan gubernur Riau ini ke depan, aku yang menjabat, dan itu akan membawa kebaikan untuk diriku, keluargaku, terutama masyarakat Riauku, Engkau titipkan itu kepadaku. Tapi tolong bimbing aku, tuntun aku, arahkan aku, ridhoi aku, dan permudah untuk mendapatkannya. Namun, saya katakan, kalau seandainya itu tidak akan membawa kebaikan untuk diriku, keluargaku, apalagi masyarakat Riauku, bahkan mungkin akan menimbulkan kezaliman, demi Allah jangan pernah engkau titipkan itu kepadaku, karena aku tidak sanggup mempertanggungjawabkannya kelak di hadapanmu. Dan ini setiap malam saya ikrarkan, saya membuat MOU kepada Allah SWT. Artinya saya sangat meyakini kalau kita ingin mendapatkan seorang pemimpin yang bersih, pemimpin yang jujur, pemimpin yang baik, tidak ada kata lain kecuali diawali dari cara mendapatkannya. Prosesnya juga harus bersih, jujur, dan baik.